ya. Saudara lihat, ketika ia pulang, dia berjumpa dengan pegawainya, dia berkata, kapan anak itu sembuh? Kemarin, ya, ketika jam segini-segini. Itu kemudian dia ingat, itu pas, ya. Jadi ketika Yesus di Galilea berkata sama dengan dia, pergilah anakmu hidup. Seketika itulah, pada waktu itulah, di rumah anaknya sembuh. Ya, yang pertama sembuh. Yang kedua, ya, dikatakan bahwa dengan jarak yang segitu jauh, Tuhan nggak tergantung jarak, ya, melampaui waktu dan jarak dan ruang, ya. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan memperhatikan anak, ya. Jadi saudara jangan pernah percaya bahwa anak-anak pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau yang mengasihi Tuhan itu harus pikul salib, nanti anak-anaknya jadi nggak benar. Anak-anaknya narkoba, anak-anaknya kawin cerai, anak-anaknya rusak. Ya, ada pendeta-pendeta berpikir begitu. Ya, bahwa dia pikul salib kalau seperti itu. Tidak sama sekali. Ya, Tuhan itu menebus kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semua. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tano, dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Judul kabar baik hari ini adalah 7 mujizat yang dicatat dalam kitab Yohanes. Pada bagian satu ini kita akan mendengar mujizat keluarga, kesembuhan dan kesembuhan dari kelumpuhan, ya. Saudara, kita ini adalah ciptaan baru, tadi saya katakan, dan kita ini adalah batu yang diambil dari penggalian, digali, dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu menjadi bait Allah, ya. Dan di dalam bait Allah ini ada di sisi bait Allah, ya, ada ruang di mana di situ ada tangga putar yang naik ke atas, ya. Dan di dalam ruang ini ada ruang yang paling bawah, ada gandum, anggur dan minyak, ya. Di ruang berikutnya lebih besar dan jendelanya lebih banyak, lebih terang. Di situ tempat para imam beristirahat, dan di ruang paling atas terdapat perbendaharaan, ya, emas dan harta benda kekayaan daripada Raja Salomo. Ya, ini kita bicara dari bait Salomo, dan lebih lebar, ya, 7 cubits, ya. Jadi 5, 6, 7, lebih lebar, lebih terang. Nah, saudara, di tahun 2020 ini Tuhan akan membuat kita mengerti, ya, bahwa Tuhan membuat percepatan, ya. Kalau tangganya naik, itu tangga putar, itu akan lebih cepat, ya, daripada tangga yang biasa, yang lurus biasa saja, ya. Tetapi di tangga itu juga kita melihat bahwa bagaimana Tuhan melangkah, membuat kita melangkah satu langkah demi satu langkah tanpa melihat ujungnya. Nah, saudara, kita nggak bicarakan itu, tapi kita bicarakan bagaimana Tuhan itu bisa memanipulasi waktu, ya. Tadi saya bilang dipercepat, ya. Bagaimana Tuhan juga memanipulasi ruang, ya. Karena apa? Karena Dia menciptakan waktu. Kalau Tuhan, dan memang Tuhan menciptakan waktu, Dia itu ada di luar waktu. Dia bisa masa lalu, sekarang, masa depan, yaitu Alfa dan Omega, ya. Dia bisa mempercepat waktu, men-stop waktu, ya. Bahkan mereverse, ya, mengembalikan
waktu-waktu yang hilang. Ya, di Alkitab itu penuh dengan kisah-kisah seperti itu. Ya, tapi kita akan melihat bagaimana apa yang dicatat oleh kitab Yohanes saja. Ya, Yohanes mencatat 7 mujizat dalam kitab Yohanes. Dan itu berkaitan, nanti kita akan melihat bahwa Tuhan itu melampaui waktu dan ruang, sehingga terjadi mujizat. Ya, terjadi perkara yang tidak biasa, ya, yang tidak ya mujizat, ya, tidak biasa. Dan Tuhan mengatasi itu semua, ya. Kalau Alkitab ini mencatat semua mujizat Tuhan Yesus, buku ini tidak akan cukup, ya, karena begitu banyak. Dan dikatakan masih banyak, ya, mujizat yang terjadi oleh Tuhan. Ya, saya baca mulai dari Yohanes 20 ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Jadi banyak, ya. Dan yang tidak dicatat dalam kitab ini, ya, tidak dicatat dalam Alkitab. Alkitab mencatat ada kurang lebih 33 mujizat, ya. Ada 3 mujizat tentang mati bangkit, ya. 33 mujizat. Dan tetapi ayat 31, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Ya, jadi apa yang kita mau dengar khotbah hari ini supaya kita percaya, ya, supaya kita belajar percaya, karena nggak ada jalan lain, saudara. Ya, kalau mujizat atau perkara yang Tuhan supply dalam kehidupan kita itu mengalir kepada percaya. Ya, kalau saudara tidak percaya atau orang tidak percaya, ya sama aja menolak. Ya, tidak percaya namanya juga. Ya, jadi mengalir kepada belief, kepada percaya. Ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Ya, Mesias, Kristus yang diurapi. Ya, Anak Allah. Ya, Allah yang menjadi manusia supaya menebus kita. Supaya kamu oleh imanmu, oleh belief, percaya, iman. Ya. Dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, supaya kita memperoleh itu, ya, memperoleh hidup dalam namanya, ya, memperoleh zoe, memperoleh hidup, ya, bukan hidup yang biasa, bukan hidup yang sakit-sakitan, menderita, atau kekurangan, atau hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, ya, bencana, wabah, malapetaka, bukan, saudara. Ya, tetapi hidup zoe, hidup yang diberikan, ya. Saudara, itulah yang Tuhan berikan buat kita. Nah, apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagaimana Tuhan memulai mujizatnya itu pertama-tama di Kana. Kita tahu, ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam, ya. Kita tahu bahwa di Kana itu Tuhan memulihkan pernikahan, ya, pasutri, pasangan suami istri. Ya, Tuhan punya concern, punya peduli tentang suami istri. Ya, air menjadi anggur itu, ya, bagaimana air yang putih yang sudah tawar diubah menjadi anggur seketika. Ya, perlu percepatan karena anggur yang baik itu perlu 30 tahun. Ya, nanamnya 5 tahun, ya, difermentasi 5 tahun lagi, mungkin ditaruh lagi untuk supaya menjadi anggur tua 15 tahun sampai 25 tahun dan seperti itu, ya. Dan perlu waktu, tetapi Tuhan mempercepat waktu dalam tempo singkat, ya, dalam tempo mungkin hanya beberapa detik, ya, menjadi anggur yang baik, ya, anggur yang luar biasa. Dan yang kedua, mujizat yang kedua ini di Galilea, sama juga di Galilea, di Kana, ya, di Galilea. Tuhan juga buat mujizat bagaimana anak seorang perwira yang
datang kepada Yesus, padahal anaknya yang sakit kurang lebih 11 mil di Kapernaum. Ya, bagaimana anak yang sakit Tuhan katakan anakmu hidup dan hidup. Ya, saudara, Tuhan memperhatikan pasangan suami, ya, bahkan istri, suami, anak. Ya, yang ketiga, bagaimana bagaimana Yohanes mencatat, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Ya, 38 tahun sakit, lumpuh, mau sembuh. Kalau masuk ke kolam, tapi karena dia lumpuh, dia selalu terlambat. Ya, dan bagaimana Tuhan katakan apa? Kamu mau sembuh nggak? Tuhan mempercepat. Ya, sebagai ruang, dia tidak sanggup mencapai kolam Bethesda. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang mau tidak, seketika. Ya, padahal dia 38 tahun menantikan. Sudah lihat mujizat Tuhan itu melampaui waktu dan ruang, ya. Jadi saya ulang-ulang, melampaui waktu dan ruang. Mujizat yang keempat, bagaimana Tuhan itu berurusan dengan finansial, dengan makanan, ya. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Ya, dengan makanan. Bagaimana uang 200 dinar tidak cukup, semua tidak cukup, ya, untuk memberi makan 5.000 orang. Hanya laki-laki saja yang dihitungnya. Yang perempuan dan anak belum lagi terhitung. Mungkin sudah sampai 7.000, 8.000 atau 9.000 orang. Ya, kalau satu keluarga. Sudah lihat, ya, bagaimana Tuhan itu memanipulasi fisik. Roti 5, ikan 2, memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 batu. Ya, bagaimana uang yang tidak cukup memberi makan 200 dinar bisa memberi makan akhirnya, bahkan berlebih-lebih sisanya. Lihat, ya, bagaimana kemudian juga setelah itu Tuhan melindungi, ya, mujizat yang keempat, perlindungan. Yang kelima, ya, perlindungan. Bagaimana Tuhan suruh murid-murid setelah memberi makan 5.000 orang nyebrang, ya, di Danau Galilea. 9 mil mereka harus tiba, tetapi dalam 3 mil mereka terkena badai, diombang-ambing gelombang, ya, dan mereka tidak bisa sampai. Bagaimana Tuhan melindungi dari mara bahaya, dari bencana, dari angin gelombang, ya. Yang keenam, bagaimana Tuhan bicara membuat mujizat tentang orang yang buta sejak lahir. Yang ketujuh, ya, bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Sudah lihat, ya, dia mengatasi, Tuhan itu mengatasi, yang melampaui ruang dan waktu. Ya, daripada kita akan mulai, ya, yang pertama, ya. Jadi kita belajar hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar bahwa kita ini ternyata hidup, ya, berjalan, we walk by faith, ya, dengan iman, dengan percaya, bukan karena melihat, ya. Iblis selalu membuat karena melihat, ya, dia show off, ya, pamer. Bagaimana pamer virus corona, pamer semua mati. Ya, Tuhan mengerjakan di balik itu. Ya, bagaimana Tuhan melindungi, memelihara, ya, membuat mujizat setiap waktu dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama air menjadi anggur. Ya, bagaimana waktu itu dipercepat. Ya, kita tahu bahwa ada perkawinan di Kana. Tuhan Yesus diundang. Ya, dan pada waktu itu Maria ibu Yesus berkata dalam Yohanes 2 ayat 3, saudara boleh catat. Ya, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, ketika mereka kekurangan anggur, masih ada, ya, tapi kurang. Dan ibu Yesus mengantisipasi, berkata mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan Yesus lebih tahu. Ya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ya,
dear mother, ya nggak bilang seperti kasar ya, tapi ibu yang baik, yang kukasihi, saatku belum tiba. Jadi waktunya belum tiba. Tetapi apakah terlambat? Kita terlambat. Kita takut terlambat. Kita takut kehabisan. Manusia kepepet. Manusia kehabisan waktu. Manusia kehabisan sumber daya. Ya, sumber dana juga. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan 5 ya, dikatakan apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ya, saudara lihat bagaimana Tuhan kemudian melakukan pada waktunya. Ya, bagaimana air di tempayan buat mencuci kaki pada waktu tamu-tamu pesta itu disuruh isi tempayan itu dan dibawa ke pemimpin pesta. Dan seketika pemimpin pesta merasakan ya bahwa bagaimana ini air menjadi anggur. Ya, dan dia berkata orang memberi minum yang buruk, yang jelek dulu, yang kurang baik lah ya, yang kurang baik, anggur yang kurang baik. Ya, tetapi kamu menyimpan anggur yang baik, yang terbaik sampai sekarang. Sudah lihat ya, bukan hanya yang baik, Tuhan kasih yang terbaik. Buat siapa? Buat keluarga, suami istri. Ya, karena apa? Karena ketika pernikahan anggur habis itu bisa menjadi bencana. Ya, ketika suami istri dalam perjalanannya sudah menjadi tawar, ya menjadi air biasa saja, nggak ada manis-manisnya. Ya, bulan madu tinggal bulannya doang, madunya hilang. Ya, orang berkata begitu. Tetapi Tuhan memulihkan. Ya, sudah lihat. Jadi nggak ada itu kalau dikatakan harus pikul salib, keluarga orang Kristen itu harus rusak. Enggak. Tuhan memulihkan. Ya, memulihkan. Ya, dan ayat Yohanes 2 ayat 11 katakan hal itu dibuat Yesus di Kana. Ya, place of needs, ya, kita membutuhkan Yesus. Harus ada orang ketiga di dalam kehidupan keluarga, suami, istri, dan Yesus. Ya, semua menuju Yesus dan semua semakin indah. Yang di Galilea, Galilea itu artinya ada sirkuit, ya, seperti tadi saya bilang tangga putar, kembali lagi ke atas, ya, itu mempercepat. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya pada murid-muridnya yang percaya kepadanya. Ya, mujizat yang pertama pasangan suami istri. Ya, dan itu Tuhan katakan sebagai yang pertama. Saudara, setelah Tuhan, keluarga suami istri itu nomor 1. Ya, nomor 2, mujizat yang kedua tentang bagaimana Yesus kembali ke Galilea, ya, ke Kana di Galilea, dan Yesus didatangi seorang perwira dari Romawi, dan dia berkata minta tolong kepada anaknya yang sakit, ya, dia datang dari jarak 11 mil ke Galilea untuk berjumpa dengan Yesus dan anaknya sakit. Ya, saya bacakan saja dari Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda, ya, kepada orang non-Kristen tuh kebanyakan orang minta tanda. Mana buktinya? Mana buktinya Yesus? Mana buktinya Yesus? Ya, dan tanda dan mujizat kamu tidak percaya. Nah, Tuhan jadi bukan hanya mau datang menyembuhkan. Bisa aja orang bilang kebetulan, tapi Tuhan mau nyatakan tanda dan mujizat bagaimana dia mengatasi, dia melampaui waktu dan ruang. Ya, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Jadi anaknya sakit hampir mati, ya, 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dan orang itu percaya dan akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ya, dan
dia pulang, ya. Ayat 54, itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea, ya. Saudara lihat, ketika ia pulang, dia berjumpa dengan pegawainya, dia berkata, kapan anak itu sembuh? Kemarin, ya, ketika jam segini-segini. Itu kemudian dia ingat, itu pas, ya. Jadi ketika Yesus di Galilea berkata sama dengan dia, pergilah anakmu hidup. Seketika itulah, pada waktu itulah, di rumah anaknya sembuh. Ya, yang pertama sembuh. Yang kedua, ya, dikatakan bahwa dengan jarak yang segitu jauh, Tuhan nggak tergantung jarak, ya, melampaui waktu dan jarak dan ruang, ya. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan memperhatikan anak, ya. Jadi saudara jangan pernah percaya bahwa anak-anak pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau yang mengasihi Tuhan itu harus pikul salib, nanti anak-anaknya jadi nggak benar, anak-anaknya narkoba, anak-anaknya kawin cerai, anak-anaknya rusak. Ya, ada pendeta-pendeta berpikir begitu, ya, bahwa dia pikul salib kalau seperti itu. Tidak sama sekali, ya. Tuhan itu menebus kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semua, ya, suami istri, anak, ya. Itu kepedulian Tuhan. Sebagai tanda yang kedua, dia bilang, itulah tanda yang kedua. Jadi saudara lihat, ya, bagaimana keluarga itu, family, suami, istri, anak, itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Itulah komponen terkecil, atau apa tuh, lembaga yang terkecil yang dibangun oleh Tuhan. Ya, kemudian berkumpul menjadi gereja, ya, lembaga-lembaga ini. Tetapi yang terkecil adalah keluarga, ya. Sudah lihat bahwa perkataan Tuhan itu hidup, ya. Sudah boleh lihat di dalam Yohanes 6 ayat 68 bagian B, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, ya. Rema, perkataan Kristus, rema, hidup yang kekal, zoe, zoe, aionos, ya, zoe, hidup kekal, hidup yang diberikan. Saudara, itu yang kita percaya, ya, itu yang kita lihat, ya, mukjizat yang kedua, ya. Nah, pada bagian ini saya akan beritahu mukjizat yang ketiga, ya, bagaimana Yohanes mencatat dalam kitab Yohanes, ya, Yesus menyembuhkan orang 38 tahun lumpuh, ya. Sudah lihat bahwa ketika orang sakit lumpuh 38 tahun, itu waktu yang lama, ya. Mungkin dia sudah nyaman dalam tanda petik dengan situasinya seperti itu, ya. Dia ganti baju di situ, makan di situ, buang air di situ, melakukan segala, cuma hanya di situ, di lumpuh, nggak bisa kemana-mana, ya. Banyak hidup orang lumpuh, ya, bahkan bisa jalan tapi lumpuh, ya. Dan ini 38 tahun, ya. Kemarin saya melayat seorang yang kaya, pemilik bank, ya, dan dia umur memang meninggal umur 80-an. 80 berapa saya lupa, ya, lebihnya. Tapi istrinya bilang, cerita kepada istri saya bahwa dia sudah 40 tahunan, 45 tahun sakit, ya. Biarpun punya uang banyak, sakit, ya. Tetapi setelah pasangan suami istri, keluarga, Tuhan juga memberikan kita kesehatan, kesembuhan, ya. Bahkan secara alamiah, secara nature, kalau kita baca, Tuhan nggak pernah bisa melihat orang yang sakit, ya. Nature-nya adalah menyembuhkan. Setiap orang yang datang kepadanya, tentu saja, ya. Seorang datang kepadanya, semua disembuhkan, dikatakan, semua dipulihkan, ya. Bahwa setelah keselamatan, Tuhan memperlihatkan bahwa kesembuhan nomor satu setelah keselamatan, yang luar biasa, ya.
Yohanes 5 ayat 2 dicatat ya di situ. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ya. Yesus pintu kepada kandang domba ya. Jadi kandang domba Israel cuman ada celah aja ya, ada kandangnya, ada celahnya. Dan secara nyata bahwa gembala yang baik itulah sebagai pintu ya. Jadi nggak ada pintunya, sebenarnya belum aja. Tapi gembala domba itu duduk di situ ya. Jadi nggak bisa ada serigala atau hal yang jelek yang masuk ya. Domba juga bisa keluar ya. Yesus pintu kepada kita, dari dalam keluar ke padang berumput hijau ya. Ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda ya, flowing water ya, firman flowing water ya. Ada 5 serambinya ya, ada serambi-serambi ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit ya. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh menantikan goncangan air kolam itu ya. Mereka menantikan, mereka perlu waktu untuk menantikan. Mereka perlu menuju kolam, ada jarak ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu. Sudah lihat, sudah lama. Ya, berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Ya, mau nggak engkau sembuh? Dan sudah lihat, ya, semua orang baik Kristen non Kristen berkata, Tuhan sanggup nggak? Sanggup. Tapi Tuhan mau nggak? Nah, itu menjadi seringkali pertanyaan, ya. Dan kita hari ini mesti pastikan diri, kita tahu bahwa Tuhan mau. Ya, dia yang bertanya kepada kita, maukah kita sembuh? Mau. Yes, yang ketiga, kita mau nggak? Ya, dan kita lihat bagaimana mujizat Tuhan. 38 tahun, ya, sudah terbaring, lumpuh. Mau sembuh juga nggak mungkin karena banyak pesaing untuk terjun ke kolam Bethesda, di mana malaikat Tuhan sewaktu-waktu turun, ya, dan siapapun yang pertama masuk sembuh. Tetapi orang lumpuh itu nggak sanggup karena dia lumpuh, ya, karena dia juga yang jagain dia juga mungkin sudah bosan, ya. Tetapi bagaimana Tuhan katakan, mau nggak sekarang kamu sembuh? Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Dia bangkit, angkat tilam dan berjalan. Ya, sudah lihat bagaimana pasangan suami istri, anak, ya, mengenai keuangan, ya. Sorry, saudara, mengenai kesembuhan dulu, ya. Nanti yang keempat kita lihat, ya, kesembuhan dari segala penyakit diberikan kepada kita. Oke, sampai sini dulu untuk bagian pertama, ya, bagaimana Tuhan mengatas pencipta waktu dan ruang. Dia di luar, tentu saja di luar waktu dan di luar ruang, dapat mempercepat waktu, dapat menstop waktu, dapat mereverse waktu, mengulangi waktu, ya. Dia memulihkan jarak yang jauh juga nggak masalah buat dia. Dia juga dapat membuat menyembuhkan seketika, ya, nggak masalah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Siapapun yang mendengar, yang keluarganya mengalami goncangan, yang anaknya sakit, yang keadaan fisiknya lemah, Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kami tahu Tuhan, Engkau mengatasi waktu dan ruang. Dan ketika kami percaya, kami belajar percaya hari ini, ketika kami mendengar firman, iman kami timbul dari pendengaran akan firman. Dan ketika kami percaya, kami tahu Tuhan, ketika Kau berkata, maukah Engkau sembuh? Kami disembuhkan, dipulihkan, anak kami disembuhkan. Semuanya mengalami mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan.